Selamat datang kembali di channel Pix Sport, channel yang membahas tentang berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Simone Inzaghi dilaporkan siap menandatangani perpanjangan kontrak baru bersama Inter yang akan mengikatnya hingga musim panas 2028. Kesepakatan ini dikabarkan akan diumumkan setelah pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport pada Selasa, pihak Inter dan Inzaghi telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dengan kenaikan gaji yang akan mempertahankan status Inzaghi sebagai pelatih dengan bayaran tertinggi di Serie A. Gaji sang allenatore akan naik dari sekitar 6,5 juta euro menjadi 7 juta euro per musim. Saat ini, kontrak Inzaghi masih berlaku hingga musim panas 2026. Namun, manajemen Nerazzurri disebut enggan memulai musim baru dengan pelatih yang hanya menyisakan 1 tahun kontrak, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan jangka panjang. Sebelumnya, Inzaghi lebih sering menandatangani perpanjangan 1 tahun, tetapi kali ini Inter akan memperpanjang masa baktinya 2 tahun sekaligus. Inzaghi mulai menangani Inter sejak musim panas 2021 setelah meninggalkan Lazio. Selama masa jabatannya, ia telah mempersembahkan gelar Scudetto 2023-2024, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana secara beruntun, dan membawa Inter ke final Liga Champions 2023 melawan Manchester City. Dengan kinerja impresifnya sejauh ini, Inzaghi kini menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama kedua di Serie A, hanya kalah dari Gian Piero Gasperini di Atalanta. Jika terus bertahan hingga 2028, ia berpotensi mencatatkan era yang panjang dan penuh kesuksesan bersama Inter. Arsenal dan Bayern Munich dikabarkan telah menghubungi perwakilan striker Lille asal Kanada, Jonathan David, yang juga menjadi incaran Inter, Juventus, dan Barcelona. Informasi ini diungkapkan oleh Sprinter.com, yang menyebut kedua klub elit Eropa itu tengah mencari tahu detail situasi kontrak dan permintaan finansial sang pemain. Kontrak Jonathan David bersama Lille akan berakhir pada Juni 2025, menjadikannya salah satu aset panas di bursa transfer mendatang. Inter Milan, Juventus, dan Barcelona disebut-sebut telah menunjukkan ketertarikan. Bahkan, jurnalis Italia Alfredo Pedula melaporkan bahwa Inter sudah menyodorkan tawaran kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran 5 juta euro bersih per musim. Meski demikian, permintaan gaji tinggi, biaya penandatanganan kontrak, serta komisi agen disebut-sebut membuat Inter kesulitan untuk memenuhi syarat transfer. Pakar transfer ini menilai faktor tersebut menjadi penghalang utama Inter dalam menyelesaikan kesepakatan. Namun laporan lain dari Italia menegaskan bahwa Inter belum sepenuhnya menyerah. Klub Serie A itu masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk membawa sang penyerang ke San Siro. Sementara itu, baik Arsenal maupun Bayern Munich telah melakukan pendekatan awal dengan pihak Jonathan David. Mereka tengah mempelajari parameter keuangan dari potensi transfer ini, meski hingga kini belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh kedua klub. Jonathan David tampil impresif musim ini dengan torehan 23 gol dari 43 penampilan di semua kompetisi. Ketajamannya di depan gawang membuatnya terus dilirik oleh klub-klub top Eropa, dan bursa transfer musim panas mendatang dipastikan akan menjadi panggung penting bagi kelanjutan karir sang bomber Kanada. Meski terus menunjukkan performa impresif di lapangan, Inter masih tertinggal jauh dari Bayern Munich dan Real Madrid dalam hal pendapatan Liga Champions. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kesenjangan finansial antara Nerazzurri dan klub-klub elit Eropa tersebut tetap menganga lebar, terlepas dari kesuksesan Inter dalam kompetisi. Bayern Munich dan Real Madrid mendominasi peringkat pendapatan berkat struktur bisnis yang luar biasa stabil. Bayern, misalnya, mencatatkan keuntungan setiap tahun selama 32 tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang menunjukkan kekuatan finansial dan pengelolaan klub yang efisien. Sementara itu, Real Madrid tetap menjadi klub terkaya di dunia, sebagian besar berkat pendapatan masif yang terus mengalir. Renovasi besar-besaran di Stadion Santiago Bernabeu mulai menunjukkan hasil positif,
meskipun klub asal Spanyol itu masih menanggung utang mencapai 1,048 miliar euro. Di sisi lain, Inter mencatat kemajuan signifikan di bawah kepemilikan Oaktree. Nerazzurri berhasil memangkas defisit dari minus 246 juta euro menjadi minus 36 juta euro. Meski jarak dengan para raksasa Eropa masih besar, langkah-langkah restrukturisasi menunjukkan klub tengah berada di jalur yang benar dan diperkirakan tahun depan secara keseluruhan Inter bisa meraup keuntungan untuk pertama kali sejak terakhir kali di era Presiden Erick Thohir. Namun demikian, realitas finansial ini menjadi pengingat bahwa kesuksesan di lapangan belum sepenuhnya sejajar dengan kekuatan ekonomi. Inter tetap harus bekerja keras tidak hanya untuk meraih trofi, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang mampu menyamai klub-klub papan atas Eropa lainnya. Antonio Cassano baru-baru ini memberikan pujian kepada Marko Arnautovic atas penampilan impresifnya bersama Inter, menyebut bahwa pemain asal Austria itu baru menunjukkan separuh dari potensi sejatinya sepanjang kariernya. Setelah mengalami serangkaian cedera musim lalu, Arnautovic kini memanfaatkan waktu bermain yang terbatas yang diberikan oleh pelatih Simone Inzaghi. Dalam 5 penampilan terakhirnya di Serie A, Arnautovic mencetak 4 gol, termasuk gol pembuka dalam laga terakhir Inter melawan Cagliari, serta memberikan assist untuk Lautaro Martinez. Cassano menilai bahwa penampilan Arnautovic sudah melebihi beberapa penyerang Serie A yang lebih mapan. Beberapa waktu lalu saya mengatakan dia jauh lebih baik dari Kaan, kata Cassano dalam wawancara dengan FIFA El Football. Saya selalu mengagumi pemain ini. Dia adalah seorang jenius, dan dia baru menunjukkan 50% dari bakatnya sepanjang kariernya. Dia mengingatkan saya pada Ibrahimovic muda. Menurut Cassano, kualitas permainan Arnautovic terlihat jelas dalam assist luar biasa yang ia berikan kepada Lautaro Martinez untuk gol pembuka. Lihat saja assist luar biasa yang dia berikan kepada Lautaro baru-baru ini. Dia menggabungkan kualitas dengan kekuatan. Saya yakin, dengan kepercayaan penuh, dia bisa menjadi pemain yang fantastis. Cassano juga membandingkan Arnautovic dengan beberapa penyerang terbaik di Eropa. Bagi saya, dia akan menang 10-0 melawan Vlahovic. Pada potensi penuhnya, saya lebih suka dia dibandingkan Thuram. Saya sudah mengatakan ini sejak lama, bahkan saat dia bermain di Belanda. Secara fisik, dia seperti binatang, dia bisa menembak dengan kedua kaki, dan dia bisa bermain sebagai penyerang tunggal atau berpasangan. Dia fenomenal. Cassano menutup dengan penuh keyakinan, jika dia di Juventus atau AC Milan, dia akan menjadi pilihan utama. Musim ini, Arnautovic telah mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi, meskipun hanya memulai 7 pertandingan. Ia juga menjadi salah satu pemain Inter yang mencetak gol di setiap kompetisi yang dia ikuti, baik itu di Serie A, Liga Champions, maupun Coppa Italia. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.